Nah, teman-teman nanti Pak Rofi izin mau share screen. Insya Allah ya, kita akan belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai. Pak Rofi izin share screen. Terlihat teman-teman? Sudah. Terlihat, alhamdulillah. Sudah terlihat ya. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya di Indonesia atau keragaman yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, Pak Rofik mau tanya nih. Teman-teman jawab ya. Pertanyaan pertama, apa ya yang dimaksud dengan keragaman? Silahkan, boleh raise hand dulu. Agama. Raise hand dulu, raise hand. Raise hand. Boleh dibantu Bu Alfi, dipilih yang paling pertama siapa? Aduh, cepet dong. Ya, paling pertama di sini ada Rafaal, Pak Rofi. Rafaal, silahkan. Keragaman itu apa ya? Silahkan. Agama itu apa ya? Apa kira-kira? Keragaman. Ayo. Kita mungkin sering dengar ya, keragaman. Apa? Agama. Apa sih? Agama. Agama beda-beda. Berbeda-beda. Agama Oke. di Indonesia. Beda. Oke. Sudah, Rafaal? Sudah. Oke, terima kasih Rafaal. Good job. Ada lagi Mbak Alfi yang reshare? Ada Malika. Oh, Malika. Apa-apa, Jadika? Malika boleh dijawab? Boleh, silakan. Kayak perbedaan gitu. Perbedaan. Oke, keragaman itu perbedaan. Oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Hanya 2. Sudah, hanya 2. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pertanyaan berikutnya bisa ada 3 ya yang jawab. Oke, terima kasih teman-teman. Keragaman, apa ya keragaman? Nanti kita di slide berikutnya Pak Rafiq sudah ada jawabannya. Pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan budaya? Apa ya budaya? Boleh Reshen yang mau jawab. Ya, teman-teman boleh raise hand terlebih dahulu. Adakah? Belum ada nih. Belum ada. Mungkin teman-teman pernah dengar ya budaya. Tapi untuk menyebutkan artinya atau menjelaskan artinya itu susah ya. Gitu ya. Oke, ayo coba Rafaal. Ayo. Budaya itu adalah apa? Misalkan apa? Budaya misalkan di Indonesia budayanya adalah baju apa sih? Apa ya? Gimana ya jelasin ya? Batik. Susah ya untuk menjelaskannya ya, Rafa. Iya. Oke, ada yang mau jawab? Iya. Ada? Naira raise hand, Pak. Naira, silahkan Naira. Budaya itu kebiasaan masyarakat. Apa itu? Ulang. Kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat, Masya Allah, good job. Oke, kita cek ya. Alhamdulillah, jawaban teman-teman keren. Jadi tadi ya, keberagaman atau beragam itu
Pak Rafiq ambil arti yang paling mudah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya itu bermacam-macam, teman-teman. Jadi beragam itu artinya bermacam-macam. Tadi ada yang bilang berbeda-beda, boleh, silahkan. Terus budaya artinya kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu. Pak Rafiq ulangi, untuk budaya artinya kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu. Itulah arti dari budaya. Oke, Pak Rafiq tanya, beragam itu artinya apa? Bermacam-macam. Betul. Kalau budaya? Kebiasaan yang dilakukan terus. Kebiasaan yang terus menerus Ya. dilakukan oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Suku-suku di Indonesia itu ada berapa, teman-teman? Ada yang tahu? 600. Silahkan jawab aja. Nggak usah resen, boleh jawab. 600. 240. 240. Suku Ada lagi? Suku Muyo. Sebutkan angkanya dulu. Angkanya ada berapa? Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, Berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mariam ada berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya Ada itu. berapa? Ayo, teman-teman, nggak ada yang salah. Silahkan jawab. Tidak ada yang salah ya. Silahkan. Tahu. Aku pilih 6. 6. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup. 700. Tadi kalau di Ibnu Taimiyah ada yang bilang 1 juta. Ada yang bilang 1000. 708. Ada lagi? Kita cek ya. Nah, boleh baca poin pertama. Bersama-sama silakan diaktifkan mikrofonnya. Di Indonesia terdapat 1.345 suku tahun 2021. NTB ada suku adalah suku Sasak. NTT apa tadi? Bentar. Mana? Ini. Oke, poin 1 aja. Pak Rafiq mintanya poin 1. Ada suku Alor. Poin 1 aja, poin 1. Jawab ada suku Sunda dan suku Jawa. Jakarta ada suku Betawi. Kalimantan ada suku Dayak. Oke. Oke, Pak Rafiq mintanya poin 1 ya. Jadi angkanya dulu. Di Indonesia terdapat 1.345 suku. Itu terdata di tahun 2021. Masya Allah, sukunya banyak ya. Teman-teman hafal berapa suku yang ada di Indonesia? Jawa, Bandung, enggak lah, enggak. Sasak, Betawi. Alor, Bali, Dayak. Betawi, terus apa lagi? Pulau-pulau. Madura. Oke. Nah, ada suku Sasak, itu ada di NTB. NTB itu kepanjangannya apa? Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ada suku Alor di NTT. NTT kepanjangannya apa? Nusa Tenggara Timur. Ada di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Jawa, ada suku Tionghoa, ada beberapa suku lagi yang lain. Jakarta ada suku Betawi. Kalimantan ada suku Dayak. Nah, sekarang teman-teman kita cek di berikutnya nih. Jadi dari contoh perbedaan suku di atas, perbedaan suku yang teman-teman pelajari tadi, kenapa kok suku di Indonesia sampai ada 1000? Itu perbedaannya meliputi apa? Bahasa daerah. Di sini ada yang berasal dari daerah
Medan, adakah? Ada yang dari Medan? Halo, dari Medan adakah? Tidak ada. Ada yang dari Jawa? Jawa? Mamaku. Saya. Ada. Oke. Mamaku dari Medan. Aku dari Oke. Jawa. Padang Oke. Jawa. Oke, sekarang Pak Rofik mau tanya ke teman-teman. Teman-teman nanti tanya ke jika ada ke ayah bunda. Nah, di sampingnya atau tanya dulu, Pak Rofik kasih waktu. Coba artikan yang Pak Rofik sebutkan ini dalam bahasa daerahnya teman-teman atau bahasa daerahnya ayah bunda. Bahasa daerah. Coba. Ya, bahasa daerah. Coba ya. Nanti tanya ya ke ayah bunda. Aku tadi pagi sahur. Udah itu aja. Aku tadi pagi sahur. Bahasa Maduranya. Aku tadi pagi sahur. Pak Ropi kasih kesempatan waktu Bahasanya. Menit. Oke. 2 menit dari sekarang. Silahkan boleh tanya. Aku tadi pagi sahur. Menggunakan bahasa daerah. Boleh tanya dulu silahkan. Nanti sebutkan namanya. Yang udah selesai boleh langsung resen. Sebutkan nama dan daerahnya. Baru artinya. Oke, Pak Rofik pengen lihat nih. Oke, Pak Rofik pengen lihat. Boleh dibantu Bu Alfi nanti jika sudah ada ingresion ya Bu. Ya, baik Pak Rofik. Di sini sudah ada yang pertama Rafaal, Bapak. Rafaal, boleh silahkan. Ambo tadi pagi sahur. Bahasa Bengkulu. Ambo tadi pagi sahur. Ya. Benar tadi pagi. Jawa Kawe. Oke, bahasa Bengkulu. Terima kasih Rafaal. Pak, aku kan dari Jakarta, Pak. Oke, yang panggil Bu Alfi ya. Resen aja dulu. Silakan Bu Alfi. Oke, teman-teman kalau mau menjawab boleh raise hand dulu ya kalau sudah ditanyakan ke orang tua. Karena Nah, sekarang yang kedua ada Asilah, Pak Rofik. Silakan. Jawa Kawe. Kalau salah aku mau esok sahur. Bahasa Jawa. Coba ulang-ulang. Aku mau esok sahur. Aku Mau esok sahur. esok berarti besok dong. Enggak, tapi itu bahasa Jawa ya katanya. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Good job. Lanjut. Kayak Bu Alfi. di Jawa. Selanjutnya di sini yang raise hand ada Ejas. Jas, silahkan. Tadi Enjis. Abdi. Ini kayaknya Sunda nih. Abdi Enjis sahur. Oke, Jas bahasa apa itu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, betul. Masya Allah. Oke, lanjut. Terima kasih Jas, good job. Selanjutnya ada Rafa Sulaiman. Rafa Sulaiman, silakan. Kulo sahur. Kulo sahur, berarti aku sahur. Kan tadi paginya apa? Dikasih tahunya cuma gitu. Oh, dikasih. Oke, bahasa Jawa ya. Rafa Sulaiman. Oke, good job. Lanjut. Selanjutnya ada Naira. Naira, silahkan. Abdi tadi
Anjing sahur. Bahasa Sunda. Sunda. Ya. Oke, Masya Allah. Good job. Lanjut. Selanjutnya ada Andrew. Andrew, silakan. Endeso aku sahur. Bahasa apa? Bahasa apa, Andrew? Apa, Andrew? Apa tidak jelas suara Bapak? Andrew, bahasa apa? Ya. Mana yang dari Bapak? Bahasa daerah apa, Andrew? Ah. Dari daerah mana itu bahasanya? Saya rasa dulu. Mau aku sahur. Andrew. Andrew belum tanya ya. Andrew-nya nge-freeze. Kalau ibu saya. Maaf Bu, tadi internetnya lambat. Oke. Ibu Oke. ditanya Internetnya kalau lambat. dari Apakah bahasa punya yang mana lambat? Andrew tadi? Bahasa daerah mana? Jawa. Oh, Jawa. Jawa. Oh, Jawa. Oke, Mau lanjut. aku sahur. Good job, Andrew. Apa itu? Selanjutnya ada Malika. Malika, silahkan. Subuh iko awak sahur. Aduh, Suwiko, awas sahur. Dari mana nih? Kadang dari Papa. Padang, Masya Allah, Pak Ropik jadi pengen sate Padang nih. Aku juga Pak, aku juga doyan sate Padang. Ya Sate udah, Padang pakai kerupuk nanti kulit. jadi hilaf Waduh, nih, jadi enak. lapar ini. Mama dari Oke. Sunda, Papa dari Padang. Oh gitu. Oke, terima Aku kasih suka sate Malika. Padangnya pedas. Good job. Tapi Lanjut. jangan kepedesan nanti. Aku Selanjutnya ada Maria. Mau aku sahur Jawa. Jawa. Oke, mau aku sahur dari Jawa. Oke. Good job. Ada lagi, Bu? Sudah tidak ada lagi Pak yang raise Sudah hand. tidak ada lagi. Oke, alhamdulillah. Itu tadi perbedaan bahasa daerah. Ada yang sama ya. Tadi Sunda ada 2 yang sama. Jawa walaupun menyebutkan Jawa tapi semuanya berbeda. Masya Allah, itulah kayaknya Indonesia, teman-teman. Jawa Makanya Timur, Jawa Barat, Jawa Tenggara. Ya, ada 1.000 ya, 1.300 lebih tadi suku yang ada di Indonesia. Makanya itulah kayaknya di Indonesia. Dari bahasa aja udah banyak banget yang Kitanya berbeda. dasar hijau. Sekarang acara-acara, Pak Ropik mau tanya ke Malika. Coba, Malika. Iya. Malika pernah berkunjung ke Padang? Pernah. Pernah. Atau mungkin pernah hari-hari besar di Padang, misalnya Lebaran gitu, pernah? Kalau ke Sunda pernah ke Lebaran, tapi tapi udah dulu banget, aku lupa. Oh, lupa. Kalau di Padang aku lagi pergi aja. Oh, lagi pergi aja. Tapi menurut Malika, perbedaan di Padang sama di Sunda itu selain bahasa apa kira-kira perbedaannya? Makanan. Makanan ya. Ya, betul banget. Khasnya juga kita kalau makanan khas Sunda, kalau di Bintaro itu ada rumah makan namanya Telaga Sampiren. Terus kalau Padang ya yang di Padang dekat banyak. Sekolah Alam, ya kan? Makanan udah berbeda. Raya. Ya, apalagi kalau Malika mungkin kesananya berkunjungnya saat hari-hari besar, pasti berbeda banget. Seperti hari raya, hari Lebaran ya. Aku biasa kalau di Padang itu aku belum tahan pedes, jadi makanan nasi sama sop. Oke, terima kasih Malika. Oke, teman-teman ada nggak yang pernah pulang ke daerah ya? Ke daerah itu saat hari raya atau hari Lebaran, adakah? Karena COVID saya lupa. Kenapa? Saya di rumah Pak, bukan di Bandung. Oh, nggak pulang ke Bandung, di rumah.
Ya. Aja Kalau karena tadi Pak Rofik tanya ya di kelas Ibnu Taimiyah ada yang pulangnya ke Ponorogo. Terus di lebaran berikutnya pulangnya ke Cirebon. Pas Pak Rofik tanya apa perbedaannya kalau di Ponorogo, kalau malam-malam itu biasanya ada takbir keliling pakai obor, pawai obor bersama-sama. Kalau di Cirebon itu ada kebiasaan ngumpul bersama. Itu banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Terus apalagi perbedaan suku itu contohnya dari hal apa? Upacara hari-hari besar. Kegiatan hari-hari besar tadi yang Pak Rofik sebutkan. Seperti hari raya. Terus berikutnya ada apa? Ada aturan yang ada di lingkungan lampu yang ada di lingkungan suku-suku tersebut. Seperti suku Dayak memiliki aturan tersendiri. Terus ada suku Baduy juga memiliki aturan tersendiri. Suku Baduy itu adanya di Banten ya teman-teman. Terus ada suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Mereka memiliki aturan-aturan sendiri. Bahkan tadi ya, ada perbedaan dari apa? Dari makanannya, ciri khas makanannya. Kalau Padang itu kebanyakan bumbunya itu Masya Allah, banyak bumbunya. Dan kebanyakan pedes-pedes ya Malika. Kalau di Sunda, apa di Sunda ciri khasnya? Apa? Kira-kira. Apa ya? Agak asam ya? Agak asam atau gimana ya? Kalau di Jawa kan manis ya. Lebih condong manis. Di Padang karena aku suka makan gulai terus makan Oh gitu. Ya. Kalau di Jawa kan manis. Kalau Sunda apa ya ciri khasnya? Terus kalau Padang tadi pedas. Itu ya. Itu dari makanan pun ada contoh perbedaan dari suku. Nah, teman-teman, setelah mempelajari suku-suku yang ada di Indonesia, ternyata suku di Indonesia banyak ya. Gitu. Terus yang membedakan contoh-contoh perbedaannya itu dari apa tadi? Ada bahasanya, ada ciri khas makanannya, nanti ada baju adatnya, ada rumah adatnya. Itu juga berbeda. Terus dari acara-acaranya itu juga berbeda. Terus kita akan belajar setelah belajar suku, kita akan belajar keragaman ya, bermacam-macam agama di Indonesia. Di Indonesia itu ada 6 agama resmi yang tercatat. Yang pertama, coba dibaca yuk. 1, 2, 3. Teman-teman ada yang kelereng. Teman-teman ada yang pernah lihat gereja? Ada yang pernah lihat gereja? Saya. Aku pernah lihat gereja. Pernah. Oke, itu gerejanya itu Kristen Protestan atau Katolik kira-kira? Dua-duanya aku pernah lihat. Dua-duanya. Ada yang pernah lihat pura? No. Itu biasanya yang teman-teman yang yang jalan-jalan ke Bali patung-patung gitu itu biasanya. ya. Aku pernah. Aku pernah. Oke, Yang pernah. patung-patung itu kan. Oke, kalau vihara ada yang pernah lihat? Vihara enggak tahu. Vihara Belum belum. pernah. Kalau Konghucu? Belum. Pernah, Pak. Aku pernah lihat. Kalau Konghucu ciri khasnya apa? Ciri-ciri gitu ya. Warnanya merah ya? Iya, merah terus ada emas. Oh, yang itu ya. Betul. Emas itu lebih ong daripada yang merah. Nah, teman-teman, ada seseorang ya yang ingin membuat desain di Indonesia ya. Itu namanya Yusuf Hamka. Beliau ini
apa ya? Orang yang masuk dari Konghucu tapi masuk Islam. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi dia bangun di pinggir jalan tol, masjid tapi berbentuk kelenteng. Jadi bentuknya masjid, namanya masjid. Kalau nggak salah namanya Baba Alung apa siapa ya. Tapi desainnya itu seperti kelenteng. Itu ada yang buat seperti itu. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Yang terpenting adalah kalau masjid itu kan harus menghadap kemana teman-teman? Kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Pak Raufik belum tahu karena Pak Raufik belum mempelajari juga. Untuk agama-agama yang lain itu tempat ibadahnya menghadap kemana, harus ada spesifiknya apa enggak, Pak Raufik kurang tahu. Yang jelas mereka untuk tadi ya, untuk gereja, pura, vihara, kelenteng, itu ada ciri khasnya masing-masing. Kalau masjid kan ada kubahnya, ya kan? Terus biasanya ada di atasnya juga ada mungkin bulan bintangnya, itu ada di atasnya. Terus ada toaknya, itu masjid ciri khasnya. Menghadapnya kiblat. Itu ciri khas dari tempat-tempat ibadah dari 6 agama. Jadi di Indonesia ada 6 ya teman-teman. Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagaimana sikap kita nih yang beragama Islam? Ya nggak apa-apa, kita tetap menghormati mereka dalam kehidupan sosial. Kita menghargai seperti biasa. Dan kita mencontohkan adabnya orang Islam itu seperti ini gitu. Kita juga harus mencontohkan adab yang baik. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Apa? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita tidak boleh memaksakan, ayo masuk Islam, kamu harus ini loh, tidak. Sesuai dengan kehendak mereka. Tidak ada paksaan untuk ke agama manapun. Gitu ya. Jadi ada 6. Lanjut. Alhamdulillah udah selesai. Jadi intinya adalah kalau di lambang Garuda teman-teman pernah lihat lambang Garuda? Pernah. Pernah sekali waktu itu. Lambang Garuda itu lambang apa? Elang. Ya itu lambang negara mana? Indonesia. Indonesia. Oke. Ya jadi di lambang Garuda itu di kakinya mencengkram ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Coba sebutkan 1, 2, 3. Bhinneka Tunggal Ika. Kurang Artinya semangat. berbeda-beda. Bhinneka tetap Tunggal satu. Ika. 1, 2, 3. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu. Oke, boleh di-mute lagi. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu, walaupun ya teman-teman ada yang dari ayahnya dari Padang, mungkin bundanya dari Sunda kayak tadi ya, kayak Malika. Terus ada dari manapun ya, dari daerah-daerah di Indonesia, kita disatukan oleh satu bahasa Indonesia. Pak Ropik di sini bisa berbicara dengan bahasa yang bisa teman-teman ketahui kan karena ada apa? Ada bahasa Indonesia kan? Bayangkan kalau Pak Ropik di sini ngomong menggunakan bahasa Jawa. Teman-teman kira-kira tahu semua nggak? Ada yang nggak tahu kan? Luwe. Arti Jawa bukan. Luwe. Oke, coba ya, coba contoh. Pak Ropik mau contohkan nih. Teman-teman boleh di-mute dulu. Nah, Pak Ropik mau simpulkan dalam bahasa Jawa yang tidak halus. Nah, bahasa Jawa pun banyak. Nah,
Nah, iki teman-teman wis rampung belajar sosiale. Nah, saiki konco-konco waktune sesi pertanyaan. Tahu nggak artinya apa? Yo. Pertanyaan. Yo. Waktunya Yo. sesi pertanyaan. Yo. Waktune takon-takon. Nah, itu makin nggak tahu ya. Nah, disitulah teman-teman kita disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Nah, siapa pasir bahasa Indonesia? Bu Alfi. Bu Alfi. Nah, itulah kita bisa belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui Bu Alfi ya, Bu Alfi dan Bu Farah. Disitulah teman-teman kita bisa belajar bahasa satu. Nah, jadi walaupun kita bahasa daerahnya banyak, tapi tetap disatukan dengan satu bahasa. Terus kita juga disatukan oleh bendera, ya ini bendera merah putih. Kita disatukan oleh negara, ya ini negara Indonesia. Makanya di Indonesia itu kan kita bersatu semuanya ya. Ketika ada yang merasakan sakit, ada bencana misalkan kayak kemarin ya erupsi ya. Kita berusaha ya, yang di sini kita mengirimkan doa, bantuan, terus ya semuanya yang bisa yang mampu kita lakukan. Itulah dengan cara bernegara. Nah, teman-teman, kenapa kita penting mempelajari keberagaman di Indonesia? Harapannya teman-teman lebih menghargai perbedaan yang teman-teman ketahui dan teman-teman juga menghargai apa yang belum teman-teman ketahui. Jadi lebih paham. Oh, kalau aku ke sini, ini ya bahasanya. Aku nggak tahu bahasanya, maaf ya. Boleh nggak kita ngobrol pakai bahasa Indonesia aja? Nah, itu kan lebih enak. Atau jangan kayak gini. Apaan sih kamu ngomong pakai bahasa Medan? Ini bahasa planet mana? Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tetap dengan bijak, dengan sopan. Baik, teman-teman, itu dulu materi sosial kita. Jadi kita tadi belajar dua ya, keragaman sosial budaya di Indonesia atau keragaman di Indonesia. Yang pertama apa? Suku-suku yang ada di Indonesia. Suku yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah keragaman agama ya, agama di Indonesia. Kemarin udah belajar bahasanya, udah belajar baju adatnya gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dua, suku-suku yang di Indonesia dan agama-agama yang ada di Indonesia. Oke, sebelum Pak Ropik akhiri, silahkan yang mau bertanya, boleh. Di sini sudah ada Resian Rafa Alvaro, silahkan. Kenapa bahasa itu bisa jadi banyak? Bahasa itu kenapa bisa jadi banyak? Awal mulanya tuh kayak gimana? Kenapa bahasa itu menjadi banyak di daerah-daerahnya? Kenapa jadi banyak? Ada bahasa Jawa, ada bahasa apa? Rafiq. Ya. Oke, sebentar gantian. Baik ya. Kenapa? Naik kereta bersama. Dan lain-lain. Kamu cuma tahu Jawa. Oke, nanti yang mau bertanya boleh. Teman-teman, Rafael bertanya, kenapa kok bahasa di Indonesia jadi banyak? Padahal di Indonesia itu kenapa nggak satu bahasa aja gitu ya? Jadi teman-teman, sebelum ini pengetahuan Pak Rafiq ya, nanti boleh ditambahkan oleh Bu Alfi nih, hasil bahasa nih. Yang Pak Rafiq ketahui, sebelum Indonesia merdeka, mereka itu sudah ada, Rafaat. Suku-suku di Indonesia itu sudah ada lebih dulu. Dan daerahnya pun ada masing-masing. Mereka mempelajari bahasanya, itu sesuai dengan masyarakat yang terdekat-terdekatnya itu. Jadi semakin luas mereka belajar bahasa-bahasa yang
mudah dikenal oleh mereka, kayak gitu. Setelah itu, ketika Indonesia merdeka oleh pemerintah, kan di apa ya? Ini bahaya nih kalau tidak ada bahasa kesatuan, karena saking banyaknya tadi suku-suku yang di Indonesia itu dengan bahasa-bahasa mereka, kayak tadi Pak Rofik yang ngobrol ngajar dengan bahasa Jawa, tapi teman-teman nggak semuanya ngerti bahasa Jawa kan. Jadi kayak gitu. Akhirnya ada satu bahasa kesatuan. Jadi kalau dari Pak Rofik ya, ini pemahaman Pak Rofik, mereka lebih dulu. Bahasa Jawa pun kalau kita pelajari itu tidak satu bahasa. Pak Rofik nih dari Brebes Selatan ya, dengan Brebes kota udah berbeda bahasanya, Rafaal. Pak Rofik dengan Bu Alfi yang di Jogja bahasanya sudah berbeda. Jadi ngobrolnya Pak Rofik dengan Bu Alfi kadang-kadang Pak Rofik nggak tahu Bu Alfi ngomong apa ya, padahal masih Jawa. Seperti itu Rafaal. Jadi belajar dari lingkungan-lingkungan terdekatnya gitu. Akhirnya dibekukan oleh mereka, ini bahasanya di daerah ini. Seperti itu Rafaal. Boleh Bu Alfi kalau mau menambahkan, silahkan. Iya, mungkin tambahannya sedikit kenapa bahasa di Indonesia itu banyak, karena negara kita bentuknya kepulauan ya Rafaal. Terus juga sukunya kita banyak, daerahnya juga beragam. Jadi setiap daerah itu punya adatnya masing-masing, punya kebudayaannya masing-masing. Jadi cara komunikasi mereka juga beda-beda gitu. Makanya tadi kenapa kata Pak Rofik, di daerah Jawa aja itu bahasa Jawanya juga macam-macam. Di Jawa Tengah sama Jogja aja itu beda. Jadi kenapa bisa beda-beda? Karena kita juga budayanya beragam, sukunya beragam, jadi masing-masing dari suku dan budaya tersebut juga punya alat komunikasinya atau bahasanya juga tersendiri. Begitu. Nah, untuk mempersatukannya, makanya ada bahasa Indonesia. Itu. Masya Allah, penting ya ngobrolin bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia penting. Sopan santun perkataan, Pak. Terima kasih Pak Rofik. Ya, terima kasih Rafaal dan juga Bu Alfi. Ada lagi kah yang mau bertanya? Masya Allah, seru ya. Kita belajar suku. Nanti teman-teman akan belajar loh sejarahnya. Bukan di SD 3 ya. Nanti apakah di SD 5 atau SD 6. Teman-teman akan belajar sejarahnya agama tadi ya. 6 agama masuk ke Indonesia. Karena dulu itu adanya agama leluhur. Nanti teman-teman akan belajar. Terus termasuk suku-suku di Indonesia, asal-usulnya apa gitu. Nanti teman-teman akan mendapatkan itu di jenjang berikutnya. Teman-teman semangat, insya Allah akan teman-teman tahu sejarahnya. Kok kenapa ya bisa begitu? Itu keren banget. Oke, sepertinya cukup. Dari Pak Rofik cukup ya teman-teman. Untuk mengakhirinya ya, mengakhiri materi sosial, Pak Rofik mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi ataupun tampilan PPT-nya kurang maksimal ya, karena Pak Rofik menggunakan handphone. Bantu doanya mudah-mudahan laptop Pak Rofik segera kembali, digantikan yang terbaik. Mau diservis ya Pak? Nggak tahu apakah nanti yang baru atau di servis kurang tahu. Oke, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah untuk mengakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin.